Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Agus Sudarmanto, mahasiswa kelas sore dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Publik. Dan teman saya Imam Marsudi, sama dengan Mas Agus, bahwa saya juga mahasiswa kelas sore dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Publik, Universitas Kediri. Bergabunglah dengan visi Universitas Kediri sekarang, karena masa depan di tanganmu untuk karir gemilang dalam bidang sosial dan politik. Alhamdulillah, saya ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Pada kesempatan ini kami akan berdiskusi dengan tema penguatan demokrasi lokal melalui Pilkada Serentak 2024. Judul yang kami diskusikan adalah mewujudkan partisipasi bermakna dalam Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Nganjuk, yang akan disampaikan oleh teman saya bersama Mas Imam Marsudi. Menurut Anda, partisipasi pemilihan dalam pemilu dan pemilihan itu apa? Silakan Mas Imam Marsudi. Terima kasih. Menurut pandangan saya, partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan adalah tanggung jawab bersama antara penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, dan segenap warga negara. Partisipasi tidak bisa dibebankan pada salah satu pihak. Semua harus bersatu padu menentukan strategi sesuai kapasitas masing-masing. Dan partisipasi pemilih pemula adalah partisipasi pemilih yang banyak menjadi perhatian publik. Perhatian ini bisa saja menjadi tajam apabila berkaca pada sikap apatis yang ditunjukkan mayoritas anak muda, terutama sejak meluasnya penggunaan media sosial. Hal ini tentu memiliki alasan, yaitu secara kasat mata masyarakat melihat para kaum muda lebih asik dengan permainan dunia maya dibandingkan dunia nyata. Itu Mas. Terima kasih Mas Imam. Menurut Anda, apakah ada faktor yang mengaruhi dalam peningkatan partisipasi dalam pemilu? Silakan Mas Imam Marsudi. Ada 3 faktor yang berperan yang sangat dominan dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula. Di antaranya orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Peran guru diantaranya memberikan pembelajaran kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan demokrasi, musyawarah untuk mufakat, kepatuhan terhadap undang-undang, dan lain sebagainya. Yang fokus pada penanaman pemahaman sebagai warga negara. Guru juga dapat memberi contoh langsung proses pemilu melalui kegiatan pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS. Berikutnya peran orang tua yang tidak bisa dianggap kecil. Terlebih mayoritas waktu anak adalah bersama orang tua di rumah. Orang tua berperan dalam penanaman karakter anak seperti perilaku jujur, adil, saling menghormati, gotong royong, musyawarah, dan lain sebagainya. Sadarilah, orang tua adalah guru dan modal utama yang segala perilakunya dicontoh oleh anak. Maka ditampilkan peran terbaik
saat berada bersama anak-anak kita. Kurangi sikap mendikte pilihan anak. Berikan kesempatan anak untuk memaparkan kebenaran versinya, dan kemudian orang tua meluruskan bagian-bagian yang dianggap tidak tepat. Biasakan melakukan komunikasi untuk mentransfer informasi dan menyerap apa yang mereka pikirkan. Dan dengan segala pengalamannya, orang tua dapat menciptakan suasana yang kondusif sehingga anak merasa nyaman dan percaya akan bimbingan orang tuanya dan tidak mudah terbawa arus berita hoaks yang ada di luar. Terima kasih Mas Imam Marsudi. Dan faktor ketiga adalah orang-orang di lingkungan anak. Kenapa lingkungan sangat berpengaruh? Silakan Mas Imam Marsudi. Sangat berpengaruh, Mas Agus, karena lingkungan memberikan penajaman dan pengalaman atas semua pemahaman yang telah dimiliki anak di rumah dan di sekolah. Ibarat sebuah pisau, lingkungan akan terus mengasah karakter menjadi mirip dengan apa yang ada di sekitarnya. Untuk itu, anak memerlukan lingkungan yang baik, menerima dan merangkulnya dalam hal-hal positif, dan tidak mengungkungnya dalam stigma anak kecil tidak bisa apa-apa. Terima kasih Mas Imam Marsudi. Sesuai dengan judul yang akan didiskusikan kali ini, terdapat subbahasa merupakan penguatan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi lokal, yang mana terdapat 3 komponen utama meaningful partisipasi yang bermakna berupa 1. Hak didengarkan pendapatnya masyarakat, untuk 2. Hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan 3. Hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Dari ketiga komponen tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Mas Imam Marsudi. Terima kasih Mas Agus. Saya akan menjelaskan beberapa poin tadi. Mewujudkan partisipasi bermakna dalam Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Nganjuk, khususnya di Kabupaten Nganjuk, dengan cara menguatkan partisipasi dalam pesta demokrasi lokal. Itu tema kita, Mas Agus. Iya Mas Imam. Partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi merupakan hakiki dari sistem itu sendiri. Partisipasi dibutuhkan bagi sebuah negara untuk meningkatkan arus informasi, memberikan perlindungan pada masyarakat, akuntabilitas, dan memberikan suara bagi pihak yang terdampak kebijakan. Dalam kajian tentang partisipasi masyarakat, harus ada pemenuhan meaningful participation yang akan menjadi tolak ukur suatu kebijakan telah tersusun dengan sempurna. Mahkamah Konstitusi mengartikan meaningful participation atau partisipasi yang bermakna dalam 3 komponen, Mas Agus. Iya. 1. Hak untuk didengarkan pendapatnya. Ini artinya ketersediaan ruang publik yang dibuat dengan tujuan untuk menampung dan menerima pendapat masukan masyarakat. Ruang yang dimaksud merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi deliberatif atau demokrasi dengan keterlibatan masyarakat yang sehat. Ya, Mas. Merupakan bagian dari hak asasi manusia yang penting. Peran hak untuk didengarkan pendapatnya sangat penting dalam berbagai konteks. 1. Demokrasi dan pemerintah. Partisipasi publik. Masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka tentang kebijakan publik.
undang-undang, dan keputusan pemerintah. Partisipasi ini dapat melalui pemilihan umum, referendum, konsultasi publik, dan forum-forum diskusi. Ya. Akses informasi. Transparansi pemerintah memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, sehingga mereka dapat memberikan masukan yang beragam. Yang kedua, Mas Agus, pendidikan. Ya. Silakan. Itu intinya adalah suara siswa. Siswa memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai kurikulum, metode pola pengajaran, dan kebijakan sekolah. Hal ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Yang termasuk pendidikan adalah peran orang tua. Ya. Orang tua juga memiliki hak untuk memberikan masukan terkait pendidikan anak-anak mereka, baik dalam rapat sekolah maupun melalui komite orang tua. Ya. 3. Tempat kerja. Tempat kerja contohnya adalah keterlibatan karyawan. Karyawan itu memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai kondisi kerja, kebijakan perusahaan, dan proses pengambilan keputusan. Ini dapat dilakukan melalui serikat pekerja, survei karyawan, dan forum diskusi. Lagi, pengembangan organisasi. Mendengarkan pendapat karyawan dapat membantu perusahaan untuk berinovasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan harmonis. Yang 4, masyarakat dan komunitas. Ini salah satunya adalah pemberdayaan komunitas. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan mereka, seperti pembangunan infrastruktur, kebijakan lingkungan, dan program sosial. Hak-hak ini penting bagi kelompok, terutama bagi kelompok yang rentan atau minoritas, yang seringkali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan atau mendengarkan pendapat mereka, memastikan inklusi dalam keadilan sosial. Media informasi. Nomor 5 adalah apa ya? Media informasi ya, media informasi. Itu sangat penting sekali, Mas Imam. Kebebasan pers, contohnya kebebasan pers. Yaitu media memiliki peran penting dalam menyalurkan pendapat masyarakat dan memastikan suara publik didengar oleh pembuat kebijakan. Lagi yang termasuk media dan informasi adalah media sosial. Iya, itu sangat penting sekali. Platform digital memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka dengan cara yang lebih luas dan cepat. Yang keenam, hukum dan kebijakan. Yang termasuk hukum dan kebijakan adalah proses legislasi. Hak untuk didengarkan pendapat sering tercermin dalam proses legislasi, di mana masyarakat dapat memberikan masukan selama pembentukan undang-undang. Kedua, peradilan. Dalam sistem hukum, hal ini juga diterapkan melalui proses peradilan yang adil, di mana setiap individu memiliki hak untuk didengarkan di pengadilan. Dengan mengakui dan menghormati hak untuk didengarkan pendapatnya, masyarakat dapat menjadi lebih inklusi. Dan hak masyarakat juga dipertimbangkan pendapatnya, merujuk pada prinsip masyarakat memiliki hak untuk memberikan pandangan, saran, dan kritik terhadap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau pihak berwenang. Ini seringkali dikaitkan dengan konsep partisipasi publik dan transparansi dalam pemerintahan demokratis. Pendapat masyarakat harus dipertimbangkan dengan serius dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Ada beberapa aspek utama dari hak ini, meliputi 1. Kebebasan berpendapat. Masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa takut akan represalia atau hukuman. Konsultasi publik. Sebelum mengambil keputusan penting,
Pemerintah diharapkan untuk berkonsultasi dengan masyarakat, terutama yang terdampak langsung. 3. Akses informasi. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang cukup agar memberikan pendapat yang berbasis pengetahuan. 4. Proses partisipasi. Terdapat mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 5. Akuntabilitas. Pemerintah atau pihak berwenang harus mempertanggungjawabkan bagaimana pendapat masyarakat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Implementasi hak ini bervariasi dari berbagai negara dan seringkali diatur oleh undang-undang atau peraturan tertentu yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Hak masyarakat juga mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan merupakan adalah bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan institusi publik. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan atau jawaban mengenai bagaimana pendapat mereka mempengaruhi atau dipertimbangkan dalam keputusan yang diambil. Hal ini penting untuk 1. Menjaga kepercayaan publik. Dengan memberikan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan, pemerintah dan institusi publik dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi aktif. 2. Mendorong partisipasi aktif. Ketika masyarakat merasa didengar dan pendapatnya diperhatikan, mereka akan lebih aktif dalam memberikan masukan dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. 3. Menghindari kesalahpahaman. Penjelasan yang jelas dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman dan spekulasi yang tidak perlu. 4. Meningkatkan transparansi dengan memberikan jawaban atas pertanyaan dan pendapat masyarakat. Institusi publik menunjukkan komitmen mereka terhadap transparansi. 5. Memenuhi hak asasi manusia. Mendapatkan informasi yang jelas dan akurat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dalam konteks pemerintahan yang demokratis, hal ini sering diimplementasikan melalui berbagai mekanisme seperti sesi tanya jawab dalam rapat publik, layanan informasi publik, dan saluran komunikasi digital. Gitu Mas Agus. Ya, terima kasih, sudah sangat banyak sekali Mas Imam Marsudi. Saya ucapkan terima kasih atas pendapat yang telah disampaikan oleh teman saya Mas Imam Marsudi. Sama-sama Mas Agus, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat menyampaikan pendapat-pendapat saya. Mas Agus, terima kasih. Ya Mas Imam, dari penjelasan teman saya dapat saya simpulkan bahwa dapat diartikan meaningful partisipasi yang bermakna ke dalam 3 kelompok utama, yaitu 1. Hak untuk didengarkan pendapatnya. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan pendapat mereka dalam proses pengambilan keputusan. Ini berarti suara masyarakat harus didengarkan dan diberikan perhatian yang serius. 2. Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Dapat yang disampaikan oleh masyarakat harus dipertimbangkan secara menyeluruh dan dengan niat yang baik dalam proses pengambilan keputusan, tidak hanya mendengarkan tetapi juga mempertimbangkan pendapat tersebut sebagai bagian dari keputusan akhir. 3. Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban. Setelah pendapat disampaikan dan dipertimbangkan, masyarakat berhak mendapat penjelasan atau jawaban mengenai bagaimana pendapat mereka telah mempengaruhi
keputusan atau mengapa keputusan tertentu diambil. Ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses partisipasi. Dengan adanya ketiga komponen ini, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi lebih bermakna, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya atau ada yang kurang berkenan terhadap penyampaian pendapat kami perihal materi tersebut, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih Pak dosen, terima kasih Bu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.